segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Pengorbanan yang tersia-siakan. Tony Campolo dalam bukunya, Who Moved the Price Tag menceritakan kisah nyata ini, seorang pemuda brilian lulusan dari West Point Academy, sebuah akademi militer prestisius di Amerika, langsung dipercayakan untuk memimpin satu peleton pada perang di negara Vietnam. Suatu malam, mereka diserang oleh gerilyawan Viet Cong sehingga keadaan mereka sangat terdesak, meskipun akhirnya mereka sempat menghindar. Sang pemuda ini berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di dalam regunya. Di saat mereka bersiap-siap melarikan diri, mereka mendengar suara seorang anggota tentara yang berteriak akibat kesakitan dan ternyata orang itu adalah seseorang dari regu mereka yang tertembak. Pemuda tersebut berusaha kembali untuk menolong anggotanya yang kesakitan tersebut. Namun, semua orang dalam regu tersebut menghalangi niatnya untuk menolong rekan itu, mengingat kondisi yang sangat berisiko. Tetapi, si pemimpin ini bersikeras untuk kembali dan menyelamatkan rekannya yang terluka. Lah berhasil membopong rekannya tersebut dengan berlari menghindari tembakan musuh. Namun, saat mereka hampir mencapai garis aman, tubuhnya tiba-tiba rebah tertembus beberapa butir peluru musuh. Akhirnya, sang pemimpin tewas seketika, namun nyawa anak buahnya tertolong. Beberapa tahun setelah peristiwa itu terjadi, kedua orang tua dari sang pemimpin mendengar bahwa pemuda yang diselamatkan oleh anaknya berada di kota mereka. Dengan senang hati mereka mengundang pemuda itu untuk makan malam bersama. Tepat pada waktu yang disepakati, ternyata si pemuda tersebut tidak muncul juga. Setelah menunggu sekitar 1 jam lamanya, tiba-tiba si pemuda tersebut muncul dalam keadaan mabuk. Ketika sedang makan malam bersama, acap kali si pemuda mengeluarkan kata-kata kotor, mengumpat, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormatnya terhadap kedua orang tua dari pemuda yang telah mati untuk menyelamatkan nyawanya. Begitu si pemuda itu pulang, ayah dan ibu dari pemimpin yang mati akibat menolong pemuda itu berpelukan dan menangis. Pasangan bapak dan ibu itu sangat menyesalkan pengorbanan anaknya untuk orang yang bukan saja tidak tahu berterima kasih, tetapi juga telah menyia-nyiakan hidupnya sendiri. Betapa lebih berharganya, apabila orang ini yang mati dan anak mereka tetap hidup untuk mengabdi kepada keluarga, bangsa dan negara. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Tuhan Yesus telah mati untuk Anda. Allah telah membayar hidup Anda dengan hidupnya sendiri dengan harga yang begitu mahal. Ia menebus kita dengan penderitaan yang sungguh luar biasa dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib yang melambangkan puncak dari penghinaan, derita, dan kesakitan yang pernah diderita oleh seseorang di dunia ini. Jika Anda seorang yang menyadari kebenaran ini, jangan sia-siakan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tunjukkan kasih dan ucapan syukur Anda kepadanya, undang Dia masuk dalam hidup Anda dan senantiasa taat melakukan firman-Nya sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih Anda kepada Tuhan Yesus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dan tekan tombol like dan subscribe, juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa memberkati banyak orang. Tetap pantau channel ini karena banyak kisah dan cerita yang menarik serta kesaksian hidup sebagai bahan referensi khotbah.